Yang dikirim oleh Pak Erwa aja langsung. Itu ada di grup itu, ada di grup. Ada Pak itu. Ayo. Let's go. Tunggu siapa lagi? Suami foto udah dihubungin berapa? Bu, ini nggak ada lainnya kan? Gangguan doang. Grup itu, grupnya Untuk apa? Zoom ini? Nggak ada tuh foto. Ada apa? Adnan sama Najwa. Giliran ya. Iya. Saya nggak kuat. Baby. Oh itu aku. Ayo cepetan. Kalau nggak kuat biarkan bareng-bareng, Pak. Berarti jangan mulai yang pertama ya. Yang pertama jangan tinggi-tinggi. Cintaku padamu, kemana kau akan ku bawa? Kau harus ku telan laut dan marah. Ganti. Padamu. Ayo Patro. Sebenarnya semuanya harus hafal lagunya. Iya. Iya, aku harus. Mayatma, ayo Mayatma yang keluar. Liriknya mana nih? Ada Pak di sini, Pak. Bukan zamannya soalnya. Iya, bukan zamannya. Bukan zamannya. Satu. Lainnya mana? Oh, ada. Bulan madu di atas langit, hanya kita berdua. Hanya kita berdua. Lalu dan Oke, lanjutin nada disambung. Musiknya udah. akan goyang. Andai dipisah laut dan pantai, Ya, ngapa? akan goyang gelombang Sambung, Sam. Woi, ini Babe. Turun, Be. Harus sambung-sambungan gitu. Akan hujan sinar dan Ada apa jadi orang-orang? Jadi pakai itu suaranya. Biasa kita karaoke biasa. Tadi cerita makanya baru ketemu karaoke. Lagi ngapain itu? Nyari Pokemon. Seru banget. Lagi. Tapi orang yang Ayo dong, Mayata. Mayata sudah masuk. Mana sih? Kalau mana? lagi. Ini ada musik. Musiknya aja nanti pasang dan selesai pasang. Ayo. Udah siap semuanya? Apa? Ah, Bu, jangan lupa loh, Bu Nusra. Udah masuk. Mama Soyom. Udah. Nanti absennya Bu. Udah Apa? makan. Semangat belum? Ya, maksudnya pakai kode Bu. Kodenya ada, kodenya. Cuma nggak ada linknya. Wifi-nya pakai 5G nggak sih? Dulu ini pakai. Baru. Ada yang paket, ada yang enggak, Bu. Ada dua, Bu. Bisa dua-duanya. Ini. Bisa dua-duanya, Saya Bu. pakai 5G maksudnya. Pakai apa Bu? Yang wifi-nya. Apa? Ini biasanya di bagiannya kalau dimasuk apa? Beli nol-nol. Dulu ini ya. Terus ya. Kenapa aja, Pak? Enggak kelihatan enggak, Pak? oh no. Oh, iya. Tadi itu masuk sama ini. Nah, dia pasang dulu. Itu kan matahari ya. Masuk kerja ya Bu Nusra ya? Kalau yang baru. Iya, di rumah. Gimana lagi? Ya, biasanya. Bayan belum datang. Ketua yayasan. Di beberapa Bayan. Ayo Bayan. Juga saya yang ada. Ayo Bayan. Dan Sendiri gratis.
Menteri malah. Kabel sih Ini mana, Bu? kabel. Terus? Kodenya. Iya itu bisa kan Bu? Ya, sudah yuk, ayo kita mulai. Mohon izin Bapak Ibu, silakan menempati kursi yang ada di depan dulu ya, supaya videonya bisa terlihat dengan baik. Dapat kan kita? Iya. Sebentar doang kok, cuma 30 menit. Di sini dapat kan? Dia laporannya video ya? Saya laporannya foto, tapi disuruh ambil video juga. Sebenarnya cuma foto, cuma disuruh fasilitatornya ambil video juga. Jadi ya sudah, ikuti saja. Di sini kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Yuk, sini ada yang kosong nih, dekat dengan sumber kehidupan di street. Ya dimakan tapi kan. Gak apa-apa, sambil disambi aja. Apa? Iya, gak apa-apa, santai aja. Ini bukan rapat menentukan anggaran. Kalau menentukan anggaran baru sedikit serius. Boleh di tengah, boleh di sini, boleh di depan. Biar kelihatan ramai di sekolah kita. Nanti bisa tolong klik sebelah kanan ya. Nah, arah kanan aja. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan menghemat waktu, mari kita mulai saja kegiatan komunitas belajar kita. Ini adalah realisasi dari rencana tindak lanjut yang saya rencanakan untuk menuntaskan pelatihan kompetensi guru atau peningkatan kompetensi guru PJOK. Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini adalah agenda kita ke depan. Ada 5 poin yang akan kita laksanakan. Poinnya lebih banyak pada kita berdiskusi. Yang pertama ada refleksi pembelajaran, yang kedua adalah aset kekuatan, yang ketiga SCL, yang keempat berdiferensiasi, dan yang kelima backward design. Tujuan kita adalah nomor 5, namun kita harus melewati tahapan supaya bahan atau modul ajar yang kita susun sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di era ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum beranjak ke materi, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa sebelum berdiskusi. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ada peraturan yang kita sepakati bersama di dalam ruangan selama kurang lebih waktu yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah mohon untuk hadir seutuhnya. Jadi kalau sudah hadir di ruangan, silakan melaksanakan kontribusi di dalam diskusi. Jadi jangan sampai ada yang tidak aktif. Diusahakan semua menyumbangkan ide, gagasan ataupun keluh kesah permasalahan yang dialami pada saat pembelajaran. Yang kedua, pada saat diskusi, izinkan untuk teman atau rekan kita memaparkan terlebih dahulu, baru bertanya atau memberikan pernyataan. Yang ketiga, kalau untuk ke kamar mandi dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih, itu kesepakatan kita bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Oke? Oke, terima kasih. Lanjut. Berikutnya adalah tentang refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran adalah melakukan peninjauan ulang terhadap pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan. Mohon maaf nih, kayaknya terlalu gelap, terlalu terang. Oh, PPT-nya berarti Canva, iya makanya tidak match. Refleksi, siapa yang sudah pernah melakukan refleksi?
Setiap hari berefleksi. Setiap pembelajaran. Mantap, setiap pembelajaran. Siapa yang belum pernah melakukan? Alhamdulillah sudah melakukan semuanya. Pas melakukan ditulis gak ya? Iya. Itu kelemahan kita bersama ya. Kayaknya males banget tulis. Sebenarnya di otak sudah ada. Oh ini kurang gini nih, ini kurang gini nih. Oh tadi bagus nih. Tapi tidak pernah ditulis. Akhirnya lupa dan tindak lanjutnya. Jadi mengulang kembali kesalahan yang sama atau aktivitas yang sama. Bapak Ibu, mari kita biasakan untuk menulis. Sudah bawa catatan semua? Kertas kosong, pulpen. Belum Pak Guru. Belum. Nih saya bagikan. Makasih Pak Guru. Nanti yang nggak bawa silakan ambil kertas ya. Iya iya. Oke. Berikutnya akan kita bahas hanya 2 refleksi yang akan kita coba praktikkan sekarang. Yang pertama adalah framework Borton, yang kedua adalah framework Gibbs. Refleksi ini menurut kami dari guru PJOK simple dan aplikatif di lapangan. Yang pertama sebelah kiri ada framework Borton. Ada 3 fase yang akan dilakukan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran tadi. Yang kedua, terus kejadiannya seperti apa. Yang ketiga, kedepannya seperti apa atau sekarang seperti apa maunya. Cukup mudah ya. Berikutnya yang sebelah kanan ada framework Gibbs. Diawali dari deskripsi, kemudian perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Kira-kira yang paling mudah yang sebelah kanan atau kiri ya? Kiri ya, paling mudah kiri. Sepakat? Atau mau pakai yang kanan juga boleh, silakan pilih. Nah, sampai sini ada yang mau tanya tentang refleksi ini? Deskripsi apa yang terjadi pada saat pembelajaran, kemudian perasaan apa yang timbul pada saat pembelajaran, apakah anak-anak merasa sedih, merasa kecewa, senang, atau merasa bingung. Kemudian evaluasikan apa yang bagus, apa yang kurang bagus. Lalu analisis, ini cocok nggak ya? Kira-kira ini cocok nggak ya pembelajaran ini? Metode ini cocok nggak ya? Lanjut, konklusi, apalagi yang bisa dilakukan? Improvisasi, oh ini bisa dinaikkan. Apa yang harus saya lakukan bisa ditambah supaya pembelajaran lebih menarik. Dan yang akhir adalah rencana tindak lanjut. Di kemudian hari, saya ingin menerapkan apa yang sudah saya refleksikan, yang saya tulis kemarin. Nah, itu ada di framework Gibbs. Kalau mau lebih singkat lagi ada di framework Borton. Cuma ada 3 tahapan. Kira-kira mau pilih yang mana nih? Kanan atau kiri? Kiri atau kanan? Silakan digunakan masing-masing. Nah, sekarang kita masuk fase diskusi. Diskusikan dan gunakanlah salah satu framework yang sudah kamu ketahui saat melakukan refleksi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu ambil pulpen dan kertas. Siap? Yang tadi slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, framework Borton sama framework Gibbs itu mau tanya nih Pak, untuk framework Borton sama framework Gibbs itu apakah biasa saling berbeda atau berkelanjutan, atau misalkan kita pakai framework yang kiri dulu, setelah itu pakai framework yang kanan, atau sebaliknya kanan baru kiri, atau ini hanya sebuah metode 1, metode 2, nanti kita mau pilih mana nih, mau metode 1 kah atau metode 2 kah? Terima kasih. Baik, terima kasih
Ini adalah perbedaan, berbeda ya. Ini berbeda, tidak berkelanjutan. Jadi Borton punya versinya sendiri, Gibbs punya versinya sendiri. Jadi kita lebih nyaman yang mana, mau pakai kebutuhan kita yang mana. Kalau mau yang sebelah kiri sesuai enggak, kalau mau yang sebelah kanan sesuai enggak. Jadi ini tidak berkelanjutan karena penemunya juga beda. Borton sendiri, Gibbs sendiri. Itu kayaknya nama penemunya tuh, Borton dan Gibbs. Terima kasih Bu Ami penguatannya. Lanjut. Sesi diskusi. Mari kita tuliskan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi pagi dengan peserta didik. Boleh. Kita mau sendiri-sendiri atau satu kelompok, satu lembar kerja? Kelompok, boleh. Berarti ada 3 kelompok ya. 1, 2, dan 3. Oke, singkat-singkat saja. Yang penting ditulis dan dipraktikkan refleksinya. Ayo, waktunya cuma 5 menit ya. Iya betul. Kita refleksikan pembelajaran tadi dengan peserta didik. Apa tadi pertanyaannya apa? Nah, ini nih pertanyaan. Enggak apa yang Ibu mau pilih yang mana, yang kiri atau yang kanan? Apa yang sudah dilakukan tadi? Refleksi pembelajaran pagi. Ya. Terus apa yang dirasakan? Nah, terus kedepannya seperti apa? Ya, ibu merasakannya gimana? Anak-anak merasa apa gitu? Anak saya bahagia banget. Oh ya sudah, ditulis aja Pak. Karena Yang pertama apa ini? Apa yang sudah dilakukan? iya. Ya apa sudah dilakukan? Fokus itu ya. Ya apa? Yang ketiga sekarang apa? Jadi dia itu membicarakan ke depannya mau gimana? Kan tadi. Terus perasaannya apa? Sekarang apa? Iya sih masih. Bu Asma boleh geser ke kelompok ini. Mungkin ini cuma berdua. Lagi ada di sini ya. Biar ada teman diskusi. Ini ketua kelas. Banyak kemudian. Apa yang sudah dilakukan? Dilakukan sesuatu. Tabung Ya, karena ini refleksi guru, jadi tentang gurunya apa yang sudah kita lakukan tadi. Pagi tadi itu belajar apa nih? Belajar apa? Perasaannya gimana? Oh, saya merasa bingung tadi karena anak-anak kurang sekarang apa? Ada juru tulisnya ya? sekarang apa Sekretaris, Pak. dari yang Saya semuanya. dari yang materi Dia sendiri. Sama Maya nih pas nih. Karena penyampaiannya Bang. Merupakan metodenya apa? Belajar penyampaian. Oh, enggak, Mak. Ya udah buka data apa yang sudah dilakukan gitu aja, Pak. Sampai dirasakan apa? Rasanya kayak ada kan? Kan gimana ya? kasihan gua sendirian Tulisannya lupa. Bisa pakai Kan ada dua-dua kan? Sumpah
Menempel pada definisi. Pak, tadi ngapain ya? Apa yang Bapak rasakan? Terus apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi? Nah, bulan ini apa yang dirasakan? Apa yang terjadi tadi? Boleh masih bingung. Ya, apakah murid Boleh masih sudah bingung dalam penjelasan materi sebelumnya. situasinya yang terjadi? Umpamanya, tapi jangan begitu. Aku betul aja gitu. Ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Ada nggak pinter. Ya sudah. Apa yang dilakukan? Ya kita lagi kan materi berikutnya. Emang kenapa? Ya sudah paham? Mantap. Ya kan? Sekarang apa yang dilakukan? Lanjutkan materi yang berikutnya. Sudah, berarti itu guru sukses. Tiap hari lanjut aja. Iya. Kalau saya pura-pura ya, begitu ada deh. Gitu. Tapi kan Boleh sebentar. ada murid yang suka apa-apa nggak bisa satu kelompok. Iya. Kelihatannya anak kita semua. Ngapain pintar ya? Iya, nggak pinter. Variasi anak-anak ini kan dia kan praktek Sudah. Jadi menit ini sudah berapa? Sudah Bu ya? membuat apa? Sudah Pak. Sudah. Sudah Bapak Guru. Silakan. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke. Pernah. Ceritanya matematika ya? Nggak pernah matematika. Bicara sama anak apa namanya? Sama kita. Oh kita. Pakai assalamualaikum enggak? Iya. Ya. Dari sini ya. Diri. Hah? Diri, Pak. Ya. Kertasnya nggak dibaca. Ya. Dari diskusi sama teman-teman, kami sudah mendapatkan refleksi pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, apa yang sudah dilakukan? Ya, hari ini belajar matematika ya, tentang matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika di sini, karena anak masih bingung, maka kami mengulangi materi sebelumnya karena peserta didik masih banyak yang belum bisa. Terus yang kedua itu apa yang dirasakan? Ya. Apa yang dirasakan oleh siswa atau peserta didik? Dan yang kedua itu apa yang dirasakan? Yang dirasakan oleh peserta didik yang pertama kurang aktifnya. Ya mungkin karena anak-anak tadinya banyak yang ngobrol atau bercanda sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan dari seorang guru. Ya. Nah terus juga karena banyak anak-anak yang masih belum paham sehingga kami sebagai guru memberikan penjelasan tentang materi-materi matematika supaya mereka benar-benar bisa. Itu yang kedua ya. Terus yang terakhir sekarang apa yang dilakukan oleh seorang guru gitu. Nah, karena anak-anak yang tadinya belum memahami tentang matematika, akhirnya kami menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi supaya anak didik itu bisa memahami tentang pembelajaran atau tentang pelajaran matematika yang mudah dicerna, yang mudah diterima oleh anak didik kami. Itu yang kami bahas sama kelompok guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok A. Kelompok A. Ada yang mau menanggapi tentang refleksinya kelompok A? Ada yang mau menanggapi? Tidak, sudah bagus. Bagus ya? Waktu 1 jam. Iya. Ketiga. Cukup. Berarti terima kasih kelompok A. Beri tepuk tangan dulu. Baik. Untuk kelompok lainnya dipegang dulu ya hasil refleksinya. Nanti dikumpulkan
sekarang karena terbatas waktunya, jadi kita lanjut ke model refleksi. Ini adalah referensi untuk kita bersama. Ada model lain tentang refleksi, yaitu segitiga refleksi, deal, refleksi topi, 4C, model cuaca, 4F, dan papan bercerita. Sebenarnya masih banyak lagi tentang refleksi, dan kita juga bisa bikin refleksi versi kita sendiri, karena refleksi itu kan kebutuhan kita. Jadi nggak usah sungkan untuk mencerminkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Sampai sini kita bisa lanjut ya? Lanjut. Ini ada quote sedikit dari Ki Hajar Dewantara. Anak memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita hanya bisa menuntunnya sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lanjut, kita ke aset kekuatan. Aset kekuatan ini adalah suatu saya menyebutnya sumber daya yang dimiliki oleh seorang guru pada saat pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran, tentunya saat merancang, kita berpikir kan, wah nggak ada bukunya nih, wah saya punya lapangan segini nih, saya punya alat ini. Kemudian saya punya referensi buku ini. Nah, itu adalah aset kekuatan. Apa yang kita miliki untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Ini sudah kita pahami bersama, kita hanya menyegarkan saja. Lanjut, aset kekuatan itu ada 7 kalau menurut kami guru-guru PJOK, dan menurut saya juga ini relevan dengan pembelajaran di kelas lainnya. Yang pertama ada manusia, sosial, politik, agama atau budaya, fisik, lingkungan dan alam, serta finansial. Manusia bisa gurunya, bisa anaknya, bisa orang tua atau wali. Selanjutnya sosial adalah interaksi antar peserta didik dengan guru seperti apa, apakah sudah seperti anak sendiri. Lalu selanjutnya politik, di sekolah kita juga ada politik ya. Ada yang tahu contohnya politik apa? Politik di sekolah Pemilihan ketua kelas. bisa jadi pemilihan ketua kelas itu sebuah sistem politik yang ada di kelasnya. Lalu lanjut lagi ke tingkat sekolah, ada yang namanya kebijakan kepala sekolah. Nah, itu menjadi sebuah sumber kekuatan. Bu, saya mau belajar di GOR, boleh nggak? Nah, kepala sekolah tuh yang memberikan kebijakan jalan bahasan. Nah, itu sebuah aset kekuatan. Kalau pimpinan mendukung, nah insya Allah kekuatan tersebut bisa terrealisasi. Selanjutnya agama atau budaya. Ini kalau di sini kan cagar budayanya jauh, hanya bisa mengimbas bahwa keturunan Jawa, keturunan Betawi, keturunan suku apa dan apa. Itu menjadi sebuah perbedaan yang bisa mengangkat pembelajaran kita supaya lebih beragam. Selanjutnya fisik. Fisik ini berkaitan dengan benda mati yang mendukung pembelajaran. Contohnya ruang kelas, lapangan, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan di dalam sekolah ya. Kemudian perpustakaan dan sebagainya macam lainnya. Alat media pendukung juga termasuk ke dalam aset fisik. Selanjutnya lingkungan atau alam. Nah, ini beranjak keluar sekolah. Sekolah kita dekat dengan museum. Boleh dong kita belajar di museum. Nah, lagi berkaitan dengan politik, kebijakan kepala sekolah itu seperti apa? Boleh atau tidak? Kalau boleh ya jalan. Karena kan kita ada pembelajaran PLBJ ya, yang butuh pembelajaran secara kontekstual atau secara nyata di kehidupan anak-anak. Itu sangat baik kalau peserta didik diajak langsung ke
lokasi di mana dia bisa langsung belajar ke langsung sumbernya. Selanjutnya finansial, mungkin sekolah kita ya hanya ada satu sumber finansial yaitu BOS BOP. Nah, ini juga menjadi dukungan kekuatan kita untuk mendukung pembelajaran supaya dapat bermakna untuk peserta didik. Kalau untuk orang tua yang mendukung secara finansial mungkin kurang ya di sekolah kita, berbeda dengan mungkin sekolah yang di pinggir jalan, raya besar, ataupun sekolah-sekolah yang memang dulu jejaknya jejak favorit. Itu berbeda lingkungan finansialnya. Selanjutnya untuk aset kekuatan dari 7 ini, kira-kira masih ada yang bias nggak ya? Atau sudah clear semuanya nih? Clear ya? Sudah ya? Sip, lanjut. Kalau begitu, ini ada sebuah quotes lagi. Kamu tidak bisa mengubah dunia tanpa belajar, dan kamu tidak bisa belajar tanpa guru. Lanjut. Ada yang mau didiskusikan terkait aset? Tidak? Tidak. Ini nanti masuk ke dalam modul ajar ya, aset yang kita gunakan. Lanjut. Kita ke SCL, Student Center Learning. Ini adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar dan mengajar. Yang dikembangkan adalah minat, motivasi, dan kemampuan masing-masing individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab sesuai dengan P5. Lanjut. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kalau kata orang BBGP, guru itu bukan satu-satunya sumber belajar sekarang. Sekarang masif, dari Google bisa, dari TikTok bisa, dari YouTube bisa. Jadi peran guru sekarang bergeser nih, dari sumber belajar menjadi fasilitator. Jadi guru yang menyediakan proses pembelajaran. Selanjutnya, yang bisa kita lihat lagi di sana perbedaannya adalah peserta didik, peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Boleh nggak sih peserta didik, Pak, besok saya mau belajar ini, adain dong. Pernah nggak ya kita mendengarkan seperti itu? Pernah ya? Alhamdulillah anak didik kita kritis dan keinginan belajarnya juga bisa kita arahkan. Ini juga peran yang dilakukan oleh peserta didik pada daerah ini. Mereka bisa mengajukan, Pak, belajar ini dong. Artinya apa? Peserta didik itu butuh pembelajaran yang dia rasa memang bermanfaat untuk dia. Nah, maka dari itu himbauan untuk kita semua, saya dan mungkin guru-guru yang lain, kalau ada peserta didik yang mengajukan pernyataan pembelajaran, diterima. Kalau bisa dimasukkan atau disisipkan di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Ya, selanjutnya dari 1, 2, 3, 4, 5 peran guru dan peran peserta didik, kira-kira sudah clear atau masih ada yang bias nih ya? Kalau kita baca bersama. Gimana?
yang mau didiskusikan? Tidak? Oke, Mami silakan. Ya. Student center learning ya. Jadi tadi kan Pak Hasan, ada nggak sih di sekolah atau di kelas itu anak yang, wah hari ini kita belajar ini ya, mau dong belajar ini gitu kan. Contohnya seperti kelas saya nih, kita minggu kemarin sudah belajar tentang pembelajaran PLBJ Galasin. Gitu. Mereka ingin mempraktikkan, tapi terkadang untuk prakteknya itu kita waktunya nggak cukup gitu. Jadi anak-anak kadang suka kecewa nih, dia kok nggak jadi praktek Galasin gitu, karena waktunya mepet ya, apalagi hari Jumat, jadi nggak jadi untuk pelaksanaan praktek. Nah itu kadang suka anak-anak kecewa. Sebenarnya kita juga mau sih, tapi kadang juga terbentur dengan penggunaan lapangan juga tepat ya. Jadi sudah hampir 2 minggu mereka minta main nih gitu. Kadang dari saya juga waktunya nggak keburu. Jadi ya ada main-main gitu. Jadi seperti itu bahasa. Jadi memang mungkin anak-anaknya antusiasnya luar biasa ya untuk jadi pembelajaran bukan hanya sekedar teori, tapi mereka juga ingin praktek. Tapi kadang terbentur dengan waktu. Terima kasih bangsa. Terima kasih, karena memang tadi identifikasi aset kita ya Bu. Lapangan kita cuma punya segitu, kita harus manfaatkan dan berbagi dengan mata pelajaran lainnya. Dan memang padat sekali jadwal kita, mungkin nanti bisa direncanakan di awal tahun. Jadi pembagiannya bisa terschedule dengan rapi. Terima kasih Bu Asmi untuk diskusinya. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Sip. Dan ini adalah model yang bisa kita terapkan di kelas untuk peserta didik yang berpusat kepada peserta didik. Small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, coba dari sekian banyak model, kira-kira yang paling asing yang mana ya? Yang paling asing? Yang paling, ini belum pernah dengar nih yang ini. Yang paling asing. Baik, silakan lakukan refleksi. Oh ini nih yang paling asing nih buat saya. Langsung cari di Google lah ya. Pengertiannya apa, terus caranya bagaimana. Oke? Bisa ya? Bisa. Bisa. Kita lakukan secara mandiri. Selanjutnya, SCL selesai ya? Selesai. Ini ada lagi quotes untuk kita bersama. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Lanjut, diferensiasi. Coba dari gambar ini, apa ya yang terbenak di dalam pemikiran kita masing-masing? Ada yang bisa menyimpulkan dari gambar tersebut? Dipersilahkan. Pesan berantai Pak. Ya Pak? Pak Ruslan. Pesan berantai. Pesan berantai. Pesan berantai. Ada lagi pendapat lainnya? Silakan. Ayo berkaitan dengan diferensiasi, Bu Nusro, silakan. Gaya belajar siswa kali ya. Ya, gaya belajar persis. Ya, berbeda ya. Beda-beda. Ada yang audio, Hah? visual, audio visual, kinesthetik. Mantap sekali. Terima kasih Bu Nusro. Ya, betul sekali. Tadi Bu Nusro bilang ada yang kemampuannya lebih kepada mendengar, ada yang kemampuannya sukanya ngomong terus.
Dari awal sampai akhir, walaupun kita lagi nerangin, dia ngobrol aja sama temennya. Berarti kecerdasannya itu dalam verbal. Lanjut, ada yang nggak bisa diam anaknya. Kalau belajar harus goyang-goyang. Panas, panas. Iya. Lagi bagi cemu. Kalau nggak pindah tempat, dia nggak bisa belajar pokoknya. Kalau nggak pindah tempat, dia bisa belajar pokoknya. Lanjut, ada yang cuma melihat saja dia sudah paham. Lihat gambar khususnya ya. Ada yang harus menulis, jadi dengar, lihat, harus menulis supaya nggak lupa. Nah, itu adalah perbedaan kemampuan dari peserta didik yang kita rasakan di kelas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, diferensiasi apakah cuma itu? Terus kita harus menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut, begitu kan? Kalau menurut saya itu repot sekali. Iya, sulit sekali. Sulit sekali menurut saya. Nah, kalau kami bahas kemarin, diferensiasi juga ada sebuah konten, ada sebuah proses, dan ada sebuah produk. Diferensiasi konten ini merujuk kepada pembedaan format penyampaian konten. Misalnya, kalau kita mau menyampaikan, saya contohnya dari dalam PJOK ya. Ya, kalau kita mau menyampaikan gerakan bertumpu, saya akan membuat 3 gerakan bertumpu. 1, bertumpu 2 kaki. 2, bertumpu 1 kaki. 3, bertumpu dengan 1 kaki seperti pesawat terbang. Ini perbedaan 3 ini sudah termasuk ke dalam diferensiasi konten. Jadi kita menyediakan pembelajaran yang berlevel. Supaya apa? Supaya peserta didik bisa melihat kemampuan dia di mana ya. Kemampuan dia di mana? Oh, saya cuma bisa sanggup yang berdiri seperti huruf T. Saya belum bisa seperti pesawat terbang. Nah, itu sebuah konten. Lanjut, diferensiasi proses. Pada saat mata pelajaran atau materi berlari, ada peserta didik yang hanya berlari lurus. Ada peserta didik yang sudah bisa menghindari rintangan, lari sambil menghindari rintangan. Ada yang peserta didik lari harus menginjak garis karena dia belum bisa lurus. Jadi dia lari harus menginjak garis. Itu adalah sebuah proses yang berbeda. Tapi tujuannya sama, berlari, materi ajarnya sama, berlari. Prosesnya yang berbeda. Selanjutnya, ini yang sering dilakukan atau diarahkan peningkatan kompetensi guru untuk melakukan diferensiasi produk. Pokoknya diarahkan supaya hasil yang dibuat peserta didik itu beraneka ragam. Nah, ini lebih kompleks lagi. Ini hasilnya bisa berupa tulisan, hasilnya bisa berupa gerakan, hasilnya bisa berupa karya siswa berupa proyek, hasilnya bisa berupa produk. Itu yang membedakan diferensiasi produk. Tapi kita selalu diarahkan ke paling kanan, produk. Memang kompleks untuk melakukan persiapan pembelajaran yang melakukan diferensiasi produk. Kita pahami bahwa pekerjaan kita juga semakin hari semakin bertambah. Jadi ayo kita biasakan bersama untuk melakukan diferensiasi, walaupun kita menyediakan hanya 2 ataupun 3 model aktivitas dalam pembelajaran. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Tidak? Tidak? Lanjut. Lanjut ya? Lanjut. Kita berada di fase terakhir. Nah, 10 menit pas nih. Backward design. Apa yang dimaksud dengan backward design? Ada yang tahu? Sama nggak sih menyusun modul ajar seperti biasanya dibandingkan dengan backward design?
Dari kata-katanya backward artinya dari belakang. Kita membuat dari belakang, melihat tujuan akhir pembelajaran mau seperti apa anak-anak. Kemudian penilaiannya mau seperti apa anak-anak. Kemudian baru tersusun sebuah aktivitas pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kita lakukan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran, ada yang paling atas itu yang reguler ya, yang biasa melihat capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir merancang pembelajaran. Lalu perbedaannya dengan backward design adalah di balik asesmennya ditaruh tengah, asesmennya dulu yang ditulis, baru aktivitas pembelajaran. Itu yang membedakan, dan ini menurut kami lebih presisi, lebih sesuai dengan tujuan akhir peserta didik. Karena apa? Aktivitas pembelajaran yang sudah kita rencanakan itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Asesmennya seperti apa? Kalau asesmennya kita sudah tahu, maka aktivitas pembelajaran akan mengikuti asesmen. Jadi aktivitas pembelajaran gak kemana-mana, sesuai dengan rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini yang membedakan backward design dengan modul ajar reguler pada umumnya. Bapak Ibu, mari kita buat modul ajar backward design. Karena sudah berkelompok, ayo kita bekerja sama. Sederhana saja, sederhana saja. Oh, sebelum kita ke sana, yuk kita main quiz dulu. Bawa HP semua? Bawa HP semua? Bawa? Oke. Sekarang buka HP-nya. Buka HP-nya, terus lihat. Yang pakai kali paspor. Buka HP-nya, lalu bergabung di kuis yang sudah saya buat. Ayo. Ini ada 3 tim ya. Ada 3 tim, tim A, tim B, dan tim C. Enggak, semuanya. Jadi nanti skornya akan diakumulasi di dalam tim. Bu Asma boleh pindah ke sini karena di sini cuma 3. Pak Ian katanya ngajar itu, jalan semangat. Yuk, Bu Asma geser sini. Dia kita kipas angin tuh. Kan masuk angin. Sini, sini. Ini jelek sih ya. Ya, tim A ada 4, tim B ada 3, tim C ada. Barusan ikut? Ikut? Lagi zoom Pak ini. Oh lagi zoom, ya. Ayo buka HP-nya. Sekarang nih, ikut quiz di depan. Join myquiz.com. Yang tadi, yang udah kita bahas tadi. Ini tadi dibahas. Iya, ini seru-seruan aja. Baiknya dipakai ini. 82297. Bisa? Belum. Sinyalnya gampang. Oh, aku loh. Ganti yang bukan 5G. Tanda-tanda atas. Satu orang sudah masuk. Siapa nih? Siapa yang masuk saya? Oh, Pak Misra.
Mana dia? Nggak tahu ini siapa nih. Oh kan kata nama. Ada kelihatan. Bener mau masuk. Oke, ini harusnya baca. Ayo udah masuk Pak. Ah, boleh. Nih kodenya. Ayo 2 peserta. Lah, Baji. Ya 823. Masih untuk Pak, satu ke sini. Fatih sini, tengah. Karena udah penuh. Mulai ikutan. Ya, itu kodenya 8222. Sudah dulu. Singkong. Ya, namain boleh. Ayo, sudah 3 peserta masuk. 5 itu. 3. Nama siapa Mas Kan? Wizis. Ini nih kodenya 8222. Iya, iya. Jadi dia langsung nggak ikut. Dia mau bertiga dengan Ini habis siap. Oh ya. Harus gimana Mas? Gini. Terus mulai Pak Hasan. Tunggu. 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 Jangan mulai dulu. Masukkan bagian tadi deh. Udah. Oh, lah. Ini Mas Adi. Dua lagi. Oh iya. Gabung. Ya, masukin namanya dulu. Siapa namanya ya? Terserah Bapak. Ini HP-nya masuk lagi. HP-nya. Nama. Ya. Udah di nama. Apa San? Iya, dapat grup nanti. Oh, beda-beda ya grupnya. Saya juga baru belajar ini. Udah masuk loh. Oke, grupnya Bu Irna ada Bu Asmawati. Ini Aki siapa? Aki. Oh, Al ya? Nggak tahu siapa. Al. Bu Nusro sama Kak Yani. Satu tim. Alfro. Sama Ada mulai. tetangga. Kita berdua tetangga. Terus. Ah, Bu Akia sama Bu Al tuh. Ah, Bu Ami ada bertiga. Aku udah suruh main on. Ah, bertiga aku. Ini grup oranye, Oh, dibagi-bagi. grup pink, sama grup ungu ya. Otomatis dia nggak bisa. Saya lagi apa nggak mau jauh dari tetangga. Udah siap? Oh, udah masuk. Ikut nggak? Nggak. Oke. Bu Bayata mau ikut nggak? Enggak, ini like. Oh, nggak main. Bu Irna, Kira-kira kamu Bu sih. Seti, udah siap? Kira-kira Seti. Mulai. Ayo, dijawab ya, dijawab. Anak selalu mana bacanya? Di HP masing-masing. Oh ya Allah. Tadi dijawab. Enggak ada, Pak. Oke. Enggak ada. Siapa? Yo, ungu memimpin. Aku juga Ungu memimpin ungu. Aku juga dapat tadi. Yang biru yang mana? Terus. Kualitas sekolah di sana bersama fisik dan misi. Kalian cari apa sih? Apa tuh waktu kan? Pakai waktu itu. Oke, satu soal cuma 1,5 menit. Ah, asal mau ya? Jangan ngasal dong. Oke, kelompok ungu masih memimpin. Tunggu siapa? Ungu siapa tadi? Umur 200. Bisa pemimpinnya. Monken punya siapa Monken? Lo nggak bisa sih. Ya, Memimpin jauh kelompok ungu. digeser mana nih? Hah? Digeser. Yo, yang Kanan, digeser kanan ya Pak. Lo mau ngejar tuh Monken. Kamu udah? Jawab, jawab, ke kanan jawab. Masih berat soal Mami. Mau lagi? Mau saja. Ya. Kok jadi cuma 2 Pak Hasan? Yang satunya kalah berarti. Yang satu siapa ya? Ya, apa saya juga lagi. Asal ini beneran nggak saya asal. Tapi daripada 2. Bener 1 doang Pak. Ada 3. Oh, ini 3 nih satunya. Ya, ada 3 keluar. Oh, kebalap tuh. Yang Iya. monkey. Kenapa? Katanya, katanya nggak mungkin ya?
Kalau udah dijawab belum? Bilang satu-satu. Ya kan lagi ketahuan tadi. Kira gitu. Oh di balap. Galak tuh. Pink, badis. Ayo jangan sampai salah, kasihan timnya udah susah-susah menjawab. Kayaknya yang sini kalau nggak British Royal. Royal naik lagi tuh. Woi, Royal naik lagi tuh. Yang British banyak salah itu. Mau kayak naik. Oh, Grumpy mulai naik. Grumpy ditinggal jauh sama British. Ah, ya, Balik saya lagi. baru belajar. Hasan, balik lagi. Kan. Balik lagi. Ada 21 soalnya. Banyak itu berarti. Bukan. Selesai semua, Pak sudah selesai. Kita lihat hasil akhirnya. Banis memimpin. British Banis. Siapa aja ya British Banis ya? 50 ribuan itu tambahin tuh. Belum ya lagi. Tapi kita ngomongnya masih. Itu yang lihat. Iya bu. Sudah oke. Kayaknya monkey. Ah, ya tahu lama deh. British. Ya udah. Selesai. Sudah selesai belum? Oke, memimpin dan tingkat kesalahannya sedikit. Siapakah Oke? Banis atas salah nih Banis. Dia ada salahnya. Yang penting nilainya banyak salahnya juga. Ya, yang mana? Kawan. Oh di balap. Yeay monkey. Kita monkey kan? Tahu. Udah makanya. Ayo selesaikan biar tahu siapa yang Ya, benar nih. tingkat kesalahannya paling kecil tuh, Oke. Udah selesai. Ntar kan bisa dicek terakhir. Ketiga misalnya Udah sekarang Royal. Oh Royal. Diam-diam. 100.000. Mati naik dong. Wah. Belum ada nih. Ah mungkin dan jahit tadi Pak Yani dan jahit apa ngomongnya? Kita terakhir itu kita pendek. Lagi. Ya udah selesai. Udah selesai. Kita royal Pak. Royal aja ya. Kita royal. Kita royal Tommy. Royal. Oh, Ada royal. Ini kan udah pernah muncul. oh iya. Ayo Mami. Rama. Yang itu yang belakang. Terakhir. Mana banyak Yang belakang pakai nih. Makanya.